Karena dulu sempat saya buka kelas privat tahun 2006 2007 itu kan, buka kelas itu 6,5 juta itu, dan memang orang bisa mempraktekkan ilmu itu, dan dia bisa dalam hitungan bulan itu bisa berubah drastis kehidupannya gitu loh. Iya, iya, iya. Karena konsep kita adalah bagaimana 5 pola itu kan, niat, doa, mind, body, spirit itu menyatu. Kemudian bagaimana pemahamannya, kita mau belajar tentang otak kiri, otak kanan, bagaimana gelombang otak, bagaimana menyamakan gelombang frekuensi dengan alam semesta, dengan Tuhan gitu. Ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari imajinasi itu lebih mudah gitu loh, lebih cepat kita terima dan lebih ikhlas kita kan. Kadang-kadang kan tadi pola-pola yang kita lakukan lebih banyak konsep itu kan emosi yang kita gunakannya, tapi kalau ini kan memang sedikit pasrah gitu loh, lepas gitu ya, gitu loh Pak. Jadi energinya energi ikhlas gitu Pak ya? Ya, sebenarnya energinya energi ikhlas dan pasrah ya, dan bersyukur gitu. Jadi tidak bisa di dalam satu energi aja. Jadi kombinasi dari berbagai energi ini membentuk sebuah energi positif gitu. Iya, iya, iya. Kalau saya itu kan, saya nggak bisa janji, tetapi kalau misalkan terkoneksi akan terhubung kan gitu Pak. Siap. Jadi saya dari sekarang saya berprinsip, saya nggak punya rencana, saya nggak ingin punya hutang, nggak ingin punya janji, tapi saya biar mengalir aja gitu. Karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita janjikan, kalau Tuhan belum menghendaki kan nggak bisa. Tapi kalau kita sudah terkoneksi, meniatkan, maka alam semesta dan Tuhan itu kan akan menemukan gitu kan gitu. Oh iya, iya. Nah, tinggal mana menyampaikan sebuah afirmasi. Mungkin nanti misalnya oke, Januari nanti saya mungkin kita bisa ketemu, dan biarkan aja itu mengalir. Tetapi pada saat waktunya pasti akan ketemu kan. Betul, gitu, betul Pak. Maksud saya begitu Pak. Jadi maksud saya nanti saya mungkin akan jadwalkan di bulan Januari. Karena gini Pak, menjelang tahun baru ini agak sedikit sibuk juga saya di rumah. Gitu, ada betul. Usaha yang sedang saya rintis. Kemungkinan nanti Januari sudah mulai bisa establish, saya baru pengen sowan ke Bapak sama teman-teman nih Pak. Kira-kira. Boleh. Ini di Jakarta apa di Klaten rumah? Saya Bekasi Pak. Rumah di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi. Betul. Di daerah Tegal. Tapi kalau ASP ini kan dulu itu kan, saya ini kan sempat gegar otak 3 kali, dan ya sembuhnya hanya menggunakan meditasi Pak. Iya. Jadi ya kadang-kala kan kita ini, yang banyak itu kan nggak terima dengan keadaan. Nah, di kunci dari ASP ini adalah menerima keadaan dulu, menerima, menerima, berdamai dan melepaskan. Nah, baru menginstall yang baru. Kayak kita persis komputer gitu loh. Komputer itu kalau masih ada di dalam harus di reset kan gitu loh. Betul. Nah, kalau udah di reset, dia udah di nol baru. Dan saya pikir ini ya, selama saya mempelajari berbagai ilmu, ini tercepat deh untuk apapun ya, apapun ya. Untuk apapun. Karena 3 tahun, ya untuk apapun. 3 tahun ini saya coba, saya tanpa melakukan apa-apa. Ya urusan saya ke aspetri aja gitu, tapi ya aspetri juga baru paling 10% lah gitu ya. Iya. Saya tidak kerja, tidak apapun, tapi ya kehidupan ya bisa di program ya, itu kayak rezeki uang itu nyari sendiri gitu loh, bukan kita yang nyari kan gitu. Jangan kita diperbudak. Nah, inilah Pak yang menarik buat saya, karena teman-teman semuanya kan terjebak di dalam mencari rezeki itu ya. Padahal rezeki itu kan konsepnya diberi. Gitu. Ya, diciptakan dan dihadirkan. Dihadirkan kan gitu. Saya contoh yang real ya. Rumah saya ini ada 3, dulu 4 itu dengan saya membelinya dengan harga yang saya inginkan, dengan meditasi cuman seminggu, tanpa uang, tanpa apapun, ada aja gitu loh. Saya pengen punya mobil, dan untuk keluar negeri setahun bisa 3 kali, 2 kali, itu hanya menciptakan dengan meditasi itu bisa terjadi. Kemudian ya apapun, jadi pada saat kita melakukan itu dengan benar-benar dengan kondisi alfa theta tadi udah seimbang antara kita dengan Tuhan, itu udah tanpa jarak,
Iya. Walaupun kita masih Senin Kamis ibadahnya gitu ya, Iya, tapi iya. secara batin Terkoneksi. ada jawaban gitu. Iya, iya. Frekuensinya belum mudah. Iya. Saya sempat pernah ada mengajarkan dari teman saya orang Jambi namanya Pak Nur Hadi, itu kan dia udah belajar kemana-mana. Itu saya ajarkan konsep ASP ini setahun 3 bulan itu dia bisa bikin 2 ruko dan pasiennya itu bludak, dia bilang gitu kan. Oh, iya. Jadi jadi bisa kita ciptakan untuk apapun, tinggal kita mengarahkan kemana pikiran kita, kemana energi kita, dan seberapa ikhlas yang kita lakukan gitu. Baik Pak Anar, wah ini terima kasih penjelasannya. Ya. Makanya kalau nanti kita belajar ASP itu nggak perlu lagi WA, nggak perlu, ini kita cukup connect meditasi, samakan gelombang. Betul Pak. Kayak telepati, kayak uang apa, kayak nyuruh istri misalkan ke pasar beli apa, itu mudah Pak. Iya, iya. Ya, itu pelatihannya di awal begitu, bagaimana mengirimkan telepati, bagaimana memanggil orang, bagaimana melepaskan masalah, itu pelatihan dasarnya di situ. Iya, iya. Makanya saya selalu ikutin terus yang di grup Pak, gitu, walaupun saya kadang-kadang miss opportunity-nya untuk ikut meditasi bareng. Tapi paling tidak tetap saya lakukan setelah itu. Ya, tapi ada konsep bagaimana kita ada kan mungkin pernah dengar hipnotis kuya-kuya ya? Kuya-kuya ya? Ya, yang kuya-kuya yang dia ngebongkar masalah orang itu kan? Oh iya, iya. Ya. Nah, kalau saya lebih cenderung instant terapi, jadi street terapi gitu loh. Jadi orang dalam waktu 10 menit permasalahannya, khususnya masalah psikologi, psikis, itu tuntas. Nah, kita bisa lakukan itu. Jadi channel YouTube-nya jadi instant terapi. Orang ketemu di jalanan, kita terapi 10 menit selesai masalah dia gitu. Oh gitu. Itu lebih menarik. Belum sih, saya baru mengkonsepkan, tapi rundown itunya kan dulu sempat ada salah satu televisi yang ngajak gitu kan. Iya. Cuman saya belum karena saya ini kan apapun itu kadang-kadang terlalu one man show, terlalu mengikuti suara hati. Jadi kadang-kadang kalau kayak di rumah ini, kalau pasien juga datang, kalau nggak ada naluri untuk menyembuhkan, ya juga malas nyembuhinnya kan gitu. Iya. Berarti mengalir Pak ya. Nah, jadi kita mengalir aja sesuai hati nurani aja gitu kan. Iya. Soalnya kalau udah masuk ke ranah itu jadinya schedule time itu jadi bikin kita sangat energi jadi ke situ ya Pak ya. Iya, jadi kayak misalkan kepengen apa gitu kan, hanya membatin, nanti waktu tertentu ingat dan itu terjadi gitu loh. Iya. Jadi udah nggak ada program besok bang ini rencana begini, nggak ada, udah mengalir aja. Happy enjoy aja hidup. Baik Pak Anar. Cuman nggak enaknya gini, kita jadi nggak hidup tanpa, orang bilang mungkin terlalu masuk zona nyaman ya, jadi karena pikir utang nggak pulang gitu kan, jadi hidup suka-suka kita gitu kan. Tapi itulah kehidupan yang sebenarnya. Saya bilang kesuksesan yang abadi itu ya bagaimana kita banyak sedekah, banyak bebas waktu dan bebas uang, kan itu kan yang penting kan. Iya betul. Walaupun tidak lebih kata orang itu kan. Gitu Pak. Iya. Karena sugestinya ada di situ ya Pak ya. Jadi gini, memang harus pada saat melakukan autosugesti itu kita menciptakan itu manajemen seolah-olah itu sudah terjadi. Iya. Kalau hasil itu kan urusan Tuhan kan gitu. Tuhan, betul. Setuju. Jadi kita pembayaran seolah-olah sudah terjadi, udah lupakan. Iya. Karena pada saat kita sudah melupakan tadilah, makanya dia akan mengalir balik kan gitu. Iya. Berarti boleh dikatakan gini ya Pak ya, nggak hanya teori ya, berarti praktek juga kita harus lakukan gitu ya. Oh iya, kalau ilmu ASP memang harus dipraktekkan. Iya. Misalkan pada saat Bapak bicara warungnya biar laku, membayangkan warungnya itu rame, membayangkan orang makan semua, terus mengatakan enak. Nah, itu memang harus diciptakan. Iya. Dalam bentuk visual, auditori, atau dalam bentuk kinestetik gitu loh. Oh, visualisasi, telling story sama kinestetik ya? Iya, jadi visualisasi, afirmasi, visualisasi, sensualisasi. Jadi bagaimana sensualisasi itu seolah-olah kita merasakan benar-benar itu terjadi. Nah, pada saat rangsangan seolah-olah itu terjadi tadi, maka
adrenalin kita itu mencair, kemudian saraf sensorik motorik kita itu merespon itu gitu loh Pak. Baik Pak. Wah itu saya tahu banget Pak teori itu Pak. Body Nah, magnetism. makanya kan. Iya. Nah, makanya setiap orang berbeda. Ada yang dia auditory. Kalau auditory dia harus sering banyak mengucapkan. Kalau dia kinestetik dia harus sering banyak memegang, merasakan. Kalau dia visual dia harus sering menggambarkan, melihat. Jadi rangsangan itulah yang digunakan orang untuk memprogram alam bawah sadar itu gitu, agar lebih mudah. Nah, untuk mengetahui kita ada di sisi yang sebelah mana Pak, apakah auditory atau visualisasi, itu kita bisa dicek nggak Pak? Bisa ya. Kalau misalkan kita melihat orang kayak Habibie kan, pada saat dia bicara itu matanya ada, itu biasanya saya ajarkan di dalam pelatihan 7 menit closing ya dalam berbisnis. Jadi kita bisa baca orang, meresonansi gelombang pikiran orang, menyamakan mirroring terhadap orang itu bagaimana. Kemudian kita bisa, oh ini orangnya visual. Orang visual itu bagaimana cara merespon alam bawah sadarnya agar dia lebih tertarik dengan kita. Berarti kan dengan metode penglihatan, apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, apa yang dia bayangkan kan gitu. Tapi kalau orang-orang yang auditori, orang dia sangat waspada dan dia selalu mendengar atau segala, ada teknik-tekniknya itu. Oh iya. Wah boleh Pak, saya jadi semakin kepengen nih saya. Pada saat keinginan itu ada, maka energi kita itu akan mengarah ke sana Pak. Maka Bapak mungkin akan ketemu tentang ilmu sugesti, ilmu hipno, ilmu NLP segala macam itu kan. Nah, ini kan ilmu ini kan dia kan kemana arah pikiran kita, maka energi bawah sadar kita ini akan membawa kita ke sana kan. Betul. Secara tubuh kita ini akan ketarik ya Pak ya. Betul. Iya. Makanya pada saat kita berdoa itu, mana doa kita yang benar-benar seolah-olah kita dialog sama Allah itu kan, pada saat kita bicara sama dia, seolah-olah dia mendengarkan, seolah-olah dia menjawab, itu akan terasa kalau kita sering melakukan itu. Iya. Dan itu memang harus dipraktekkan. Baik prakteknya itu ya pagi, siang, sore itu ya harus continue dilatih, diterapkan. Karena alam bawah sadar ini akan merespon di atas 21 hari. Makanya orang menggunakan mantra, menggunakan doa-doa, menggunakan amalan, kajian, atau ritual-ritual itu biasanya 1 bulan atau 21 hari kan, atau berapa ribu kali. Sebenarnya untuk menanamkan di bawah sadarnya keyakinan itu kan gitu. Benar. Makanya diulang-ulang ya Pak ya. Zikir. Iya, repetisi. Betul. Iya. Kita belajar nyanyi diulang-ulang di kamar mandi, di mana-mana kan. Benar. Nah, pada saat itu sudah tertanam di bawah sadar kita, maka habit tadi akan mengikuti, pola hidup kita akan mengikuti. Iya. Tapi itu semuanya bisa dilakukan secara instan Pak, melalui ASP ini. Justru ASP pelatihan yang paling instan kalau saya bilang. 6 jam itu orang sudah bisa menguasai dan bisa berpraktek. Tanpa teori ya Pak ya, langsung praktek aja ya. Langsung ada teorinya ya, teori tentang otak tadi, tentang bagaimana otak kiri, bagaimana otak kanan, bagaimana gelombang otak, bagaimana melatih mengukur bahwa kita sudah dalam kondisi alfa atau theta gitu. Iya. Wah ini. Dan Bapak bisa melakukan itu buat lain. Mungkin nanti jadi teman jadi pada pengen ikut nih. Ya tidak ada yang tidak mungkin. Betul Pak. Karena saya dulu belajar basic dasar yang tentang ESP-nya juga, extrasensory perception-nya, tentang otak kiri, otak kanannya juga. Gaji saya waktu itu masih 300.000, saya belajarnya 2,5 juta, tapi kok saya mampu gitu loh. Iya. Tadi, tapi yang penting bagaimana jangan kita memblok otak kita bahwa kita tidak mampu tadi kan. Siap Pak. Nah, dan itu langsung saya praktekkan, saya bikin rumah, saya bahkan yang saya bilang saya sekarang ini rumah dekat stasiun, dekat pasar, dekat dekat pom bensin, dekat tol. Itu bagian dari visualisasi saya yang saya belum tahu ilmunya itu kan gitu loh Pak. Iya. Secara alamiah itu kita terbawa situ ya. Secara alamiah, oh ini ternyata yang saya gambarkan, saya inginkan dulu begini gitu loh. Makanya kalau Mardigu bilang kan ada ilmu namanya servomekanisme. Servomekanisme ini pola bahwa kita ini mau melabeli kita ini orang yang mudah dapat rezeki atau orang yang selalu mengeluh, selalu menciptakan sebuah masalah dalam sebuah kehidupan. Nah, pola itulah yang nanti di ASP itu ditanamkan bagaimana kita merubah pola itu gitu.
Baik Pak, Pak Anar. Wah, terima kasih banyak Pak Anar sore ini. Ya, ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, Sama-sama Pak. ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.